가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua, bagaimana kabarnya? Bagaimana lebarannya di kampung? Ya, bagus ya. Sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rezi pimpin doanya. Oke, terima kasih Rezi. Oke Ananda, pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai masyarakat multikultural. Sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasanya, coba berdiri semua dulu. Coba dicek apakah bangkunya sudah rapi, kemudian kalau ada sampah yang masih berantakan, silakan dibuang ke tong sampah. Oke, duduk kembali. Nah Ananda, sebelum kita belajar, Ibu ada games nih. Kata kuncinya itu adalah mengapa dan karena. Jadi kita cukupkan sekitar 5 menit atau 3 menit saja, kita percepat saja. Misalnya Ibu contoh, mengapa Sukra pintar, terus si Sandra jawab karena dia rajin belajar. Misalnya ada teman-teman kalian yang menjawab nanti itu agak lambat ataupun dia jawabannya kurang nyambung, itu yang akan diberi hukuman di akhir pembelajaran nanti. Kita mulai dari sini ya, silahkan. Bebas mau apa-apa aja, yang penting nyambung gitu. Cepat ya, secara cepat. Iya. Iya. Silakan dia. Ya, kamu. Kena ya nanti ya. Mengapa saya rajin? Karena yoga pintar. Kayaknya ya kita lihatlah nanti ya. Silakan. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah Ananda, jadi pembelajaran kita hari ini tentang masyarakat multikultural ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda semua atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis materi masyarakat multikultural dengan baik. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, tentunya dalam lokal ini kalian semua pasti dari latar belakang budaya yang berbeda. Mungkin ada yang dari etnis Minangkabau, dari Nias, dari Batak, dari Jawa, dari Melayu, dari Ambon dan sebagainya. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana pengalaman kalian ketika kalian berinteraksi dengan orang yang dari latar belakang budaya yang berbeda? Coba angkat tangan atau Ibu tunjuk. Misalnya si dia dari Minangkabau, terus dia berinteraksi sama si Sinta si Devin dari Jawa. Mungkin pengalamannya kayak gimana gitu contohnya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Atau Sukra boleh jawab. Misalnya Sukra dari etnis Minangkabau nih dengan temannya sekelas ini dari etnis lain gitu. Bagaimana pengalamannya ketika berinteraksi dengan orang yang dari latar belakang budaya yang berbeda? Biasa aja. Kalau Ririn kayak gimana Ririn? Gak ngerti. Kalau yoga gimana yoga? Oh gitu ya. Terus kalau si Dinda, HP-nya simpan dulu.
Bagaimana pengalamannya ketika berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda? Oke, berarti unik-unik ya pengalaman kalian. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa Indonesia itu disebut dengan negara Bhinneka Tunggal Ika? Karena Indonesia ini lambang Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana kita itu adalah negara yang kaya akan keberagaman. Jadi kita itu terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya, agama, ras, dan bahasa. Keberagaman inilah yang kita kenal dengan istilah masyarakat multikultural. Nah, ini salah satu bentuk masyarakat multikultural, gambarnya agak sedikit pecah ya. Di sini menunjukkan bahwasanya ada yang dari pakaian ada yang berbeda, ada yang Jawa, kemudian orang Toraja, lalu ada yang dari Bali, Sunda, dan berbagai macam. Ini menggambarkan bahwasanya kita itu kaya akan keberagaman. Selanjutnya, masyarakat multikultural ini juga ada karakteristiknya Ananda semua. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Salah satu urusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih karakter sosial, masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dapat dipisahkan atau diisolasi dan memiliki struktur kelompok Indonesia. Contoh masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika pada Apa dulu ya banyak. Oke, jadi karakteristik masyarakat multikultural tadi seperti yang telah dijelaskan dalam video tersebut, ada terjadinya segmentasi atau pengelompokan secara kelompok yang berbeda-beda, baik secara suku, agama, ras. Kemudian ada sering terjadinya pemicu konflik yang termasuk salah satu tantangan dari masyarakat multikultural. Lalu ada pembagian struktur sosial yang berbeda-beda. Contohnya saja lembaga agama di Kota Padang dengan di Nias tentunya berbeda secara nilai dan normanya. Lalu ada dominasi politik. Dominasi politik ini kayak kelompok mayoritas yang mendominasi tata politiknya ke kelompok minoritas. Misalnya si Yoga, dia ingin mencalon sebagai anggota DPR di mana kampung kamu? Misalnya anggap kamu tinggal di Pasaman ya. Nah, misalnya kamu tinggal di Pasaman, kamu ingin mencalon DPR di sana. Lalu tentunya yang kamu dominasi itu adalah orang-orang yang berada di kampung kamu, karena mereka adalah kelompok mayoritas dan sebagian orang memang yang asli Pasaman, bukan di Bukit Tinggi kayak gitu contohnya. Nah, Ananda, Ibu ingin membagikan kalian tugas terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Ibu akan menampilkan lagi sebuah video untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, silakan ditonton ya. Di sini Ibu ingin bertanya kepada dua orang aja. Ada yang bisa menyimpulkan enggak ya? Coba angkat tangan. Silakan Selfie. Menurut saya kita dari itu agama itu seharusnya sebagai alat penyatu, bukan sebagai alat untuk memisahkan kita. Walaupun agama kita berbeda-beda di Indonesia ini, tetapi dijadikan sebagai sebuah bumbu penyatu, bukan sebagai alat. Oke, benar ya. Jadi agama itu berfungsi untuk melarang adanya perpecahan, bukan untuk perbedaan. Jadi kita di sini dituntut untuk menghargai sesama walaupun kita berbeda. Kemudian siapa ya? Yang paling ujung lah, Dinda. Bisa disimpulkan video tadi
tangan untuk Silvi dan Dinda. Oke, Ananda, di sini Ibu ingin memberikan kalian tugas individu dan kelompok. Di dalam KKPD ini ada tugas individu dan kelompok. Untuk tugas individunya silahkan ditulis di kertas lembar, dan untuk tugas kelompoknya silahkan ditulis di sini aja. Oke, ini satu kelompok. Si Sandra, Dinda aja di sini, Sandra. Satu kelompok, terus ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya. Gimana Bella dan Sabil? Oke. Halo. Gimana Rin? Bisa. Udah selesai yoga. Gimana Yasma? Apa yang belum disiapkan solusinya ya? Iya, Bapak. Terima kasih. Oke, Ananda, fokus kembali ke depan. Karena semuanya sudah menjawab, di sini perwakilan kelompok, Ibu minta kelompok 1 sampai kelompok 4 silahkan maju ke depan. Baiklah, dari pertanyaan setelah dengan 3 kali atas, analisislah apa yang memicu terjadinya konflik tunggal karyawan pada tahun 1999. Yang memicunya yaitu adanya konflik yang memicu yaitu dari ketegangan agama, politik perbedaan dan kebudayaan, serta adanya perbedaan identitas. Nah, jika ditanya alasan mengapa terjadinya tragedi di Ambon tersebut yang berhubungan pada tantangan masyarakat multikultural, yaitu tentunya ada yaitu karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu adanya perbedaan identitas agama. Hal ini, dari perbedaan identitas agama ini terjadilah persaingan yang dapat memperebutkan jabatan-jabatan publik dalam lingkup pemerintahan maupun pendidikan, dapat pula memicu terjadinya konflik. Selain itu, yang memicu terjadinya tragedi tersebut yaitu adanya kesenjangan ekonomi, di mana kesenjangan ekonomi ini dapat terjadi antara pihak yang berkonflik, juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik. Terima kasih kepada Salsabila, dan ya tepuk tangan dulu. Selanjutnya gerakan Safra dan Liza agak dipercepat ya karena waktu kita udah
mau habis. Terima kasih kepada Sukra dan Liza, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Oke Ananda, karena waktu kita udah mau habis ya, jadi dapat disimpulkan dari hasil presentasi kita semua bahwasanya konflik yang terjadi di Ambon itu dipicu karena adanya akibat dari Orde Baru. Nah, jadi waktu di saat itu di Ambon di tahun 1999 kan di masyarakat di Ambon itu penduduk aslinya itu adalah orang Kristen. Nah, di situ datanglah pendatang baru yang berasal dari agama Islam, di mana pendatang baru tersebut berasal dari Nias, berasal dari Makassar, Bugis, kemudian datang di Ambon dan terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat Kristen, orang Kristen tadi ke orang Islam, sehingga adanya penguasaan dalam bidang politik juga menjadi pemicu konflik di Ambon di tahun 1999. Oke Ananda, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, karena tidak ada yang tanyakan, terima kasih kepada Anda semua atas partisipasinya. Jadi masyarakat multikultural bukan hanya dipahami sebagai perbedaan di dalam kesederajatan, tetapi bagaimana kita bisa menghargai budaya sesama walaupun kita berbeda secara keberagaman. Artinya tidak ada budaya yang lebih tinggi dibandingkan budaya yang lain. Semua budaya itu sama rata dan di sini kita dituntut untuk saling toleransi antar sesama. Terima kasih, sampai ketemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.